Selamat malam para pencinta mainan. Apa nih nama acara lagi? Rusuh? Selamat Hangout Rusuh. Pertama Hangout Hangout Rusuh Rusuh. keempat. Nah, hari ini yang keempat ini kebetulan hostnya ini yang jadi tamunya. Jadi biasa hostnya, hari ini dia yang jadi tamunya. Jadi ya kesempatan tuh kita bisa korek-korek ini yang hostnya selama ini. Ini salah satu setahu saya ini member Pertamax yang cukup dedengkot itu istilahnya dedengkot Dedengkot. orang-orang sudah tua Masih muda kan? Masih Lanjut 17. usia, Masih 17. Masa tidak kelihatan ini kok bisa masih sebegini? tapi ini kalau perlu di review sedikit ke belakang ini Mas Kakak ini panggilannya Mas Kakak, tolong perkenalan diri dulu dong. Ya, selamat malam semua teman-teman kolektor action figure, statue, dan collectibles pop culture lain di Indonesia. Nama saya Haidir Mustafa, akrabnya dipanggil Kakak. Pekerjaan saya sehari-hari adalah seorang PNS. Saya PNS pegawai, iya. Jangan Apa tambahin, itu, singkatan jangan tambahin, apa? John. John biasanya mau tambahin kurang ajar gitu. Apa itu PNS kalau bisa tahu? Kepanjangannya dulu PNS apa? Wow. Biasa ditambahin nggak beres ini. Ya saya PNS kebetulan, PNS Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang lagi penempatan di BPP MPV, Balai Pengembangan Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Jangan suruh ulangi, Pak tali daku itu kalau diulangi tidak namanya kepanjangan di kantor itu. Ini juga satu kali saya mau informasi karena ini Pak Kakak atau Pak Haidir ini adalah sekretaris Pertamax dari pertama kali sampai hari ini. Ya, belum tergantikan. Naik angkat nih Om. Apa Wakil sekarang? ketua. Wakil ketua, saudara-saudara saya sudah lupa. Yang pangkat tawon. Itu sekretaris wakil ketua. Dari sekretaris merangkap wakil ketua ini yang Sambil minum nah. Sambil silakan. promosi Ya. ini minuman kearifan lokal ini Kota Makassar ini. Ada yang tahu ini? Masa? Bukan dia itu sabun cuci. Ada yang tahu ini? Weh, kayak sabun cuci gila. Iya, Itu tahu lagi live ini. Sunlight Challenge. Nah, jadi review ini biodata dari kita punya host ini, salah satu host yang Hangout Rusuh Pertamax ini. Tadi sudah ada biodata, hari ini juga kita ada satu co-host kita, Bapak Juina. Ini Jun Sgaraj ini sebagai co-host. Jadi sebenarnya sebelumnya kita pengen tahu lebih jauh nih tentang Pak Haidir atau sapaannya Mas Kakak. Terlihat itu film-film sebelumnya mana orang terpelajar sama tidak terpelajar, kelihatan dari cara bicaranya. Aduh, Kak, ini kau mulai koleksi sebenarnya mulai dari kapan? Sebenarnya kalau dibilang mulai koleksi yang betul-betul mengoleksi dikumpulkan, yang memang berniat untuk ya, bukan buat dimainin ya, bukan dimainin, dikumpulkan ya. Ya, yang betul, yang kalau dikumpulkan itu sebenarnya mulai nggak mungkin 2010 kan? Belum, sorry 2003. Iya, 2009 aja kita kenal kau sudah koleksi. Iya, 2009 saya sudah mengajar, sudah lulus. Enggak, 2003 2004. Saya ingat itu betul, itu barang yang memang memicu untuk mengoleksi pertama kali. Itu umur berapa ya? 2003 2004 umur berapa ya kayak? Umur berapa itu ya? Masih kecil ya? Jebakan umur ini pertanyaannya. Hampir terbongkar. Gitu. Itu saya semester 3 itu kalau tidak salah ingat itu. Waktu Mulai itu ya, di betul. Malpanakukang yang kedua. Itu waktu itu kebetulan saya ingat itu ada Marvel Legends Beast. Marvel Legends Beast itu diskon 70% atau berapa gitu, harganya 84.000. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama, betul-betul. Itu mulai ngumpul. Bukannya kalau nggak salah ingat ini, Om. Saya ingat Om Kakak ini salah satu kolektor Marvel series dari seri Toy Biz. Iya. Ya kan? Yang cukup jadul sih kalau Toy Biz itu kan yang kita tahu dari betul. segi artikulasi itu kurang. Nah, itu yang mana yang mulai duluan? Itu yang bis itu 56 pose artikulasi, itu 56 point of 56 apa 36 itu point of articulation, dan itu masih Toy Biz memang waktu itu. Makanya dulu
Makanya dulu waktu awal-awal tuh saya bilangnya saya hanya mengoleksi Hanya. Hanya. itu kayaknya hoax itu ya. Hanya mengoleksi Marvel Legends Toy Biz 6 inci dulu kata-katanya gitu. Tapi ya begitulah. Ya, begitulah. Media. Sekarang di belakang itu kelihatan yang Dato berapa inci itu di belakang itu. Ini kecil, ini kan kecil. Sekarang kan penghasilan udah lebih besar, jadi dari penghasilan Alhamdulillah, amin. Jadi besar, jadi size-nya juga ikuti. Berbanding lurus lah. Iya dong. Berbanding lurus ya begini. Tapi begini Kak, ngomong-ngomong tuh, apa yang bikin kamu suka koleksi? Padahal kamu ini kan PNS, berwibawa, bisa dibilang dosen, pernah jadi dosen. Masa koleksi mainan nggak malu? Itu awalnya memang dari zaman dulu ya, dari zaman kita kecil-kecil itu biasa saya hanya, karena saya ingat waktu SD itu saya punya uang jajan itu hanya 100. Saya juga. Sama? Dikasih uang jajan ya? Saya kira. Saya waktu zaman saya 300 sih, 300 SD. 300. Nah, itu saya SD itu 100. Masih uang itu kan burung kasuari. Kasuari betul, yang merah, betul. Yang belanja di mas-mas, di abang-abang di depan-depan SD itu yang kecil-kecil. Nah, itu suka dan saya sampai SMP ya sebenarnya kalau dulu itu mengaku itu agak malu-malu. Agak malu karena sudah SMP, sudah besar kok masih cari mainan kayak begitu. Sementara yang lain kan sudah mulai kenal musik, sudah mulai kenal pacaran, anak-anak yang lain. Saya masih main-main. Nah, jadi agak sembunyi sebenarnya itu. Nah, bukannya kita terkenal dulu sebagai dosen juga ya, dosen cabul, bukannya? Sedikit. Saya ingat itu dulu ya, ini Bang Kakak ini yang masuk buser kayaknya itu dulu ya. Seperti itu, cuma nggak terbukti jadi lepas. Kalau zaman buser itu berarti masih SCTV nih, kalau buser nih. Iya, zaman buser itu. Oh iya, saya ingat. Saya dulu waktu masih kecil dengar itu legenda dosen cabul. Dosen cabul. Itu nggak ada bukti, makanya bisa lepas. Oh iya. Nah, justru setelah dewasa, saya sadar ini kan hobi asik. Kita bukan untuk dimain-mainkan lagi, karena memang kita lihat desainnya itu sudah tidak sesederhana yang kita lihat zaman dulu yang kecil hanya untuk sekedar mainkan. Yang Marvel Legends waktu itu yang terakhirnya Toy Biz sebelum Marvel Legends dialihkan ke Hasbro. Itu sudah bagus sekali itu artikulasinya. Saya ingat yang saya punya bis itu artikulasinya dia sampai jari loh. Sampai jari. Tapi kalau nggak salah, kalau nggak salah jarinya itu cuma 1 dan 4 kalau nggak salah gini bukan ya? Enggak, 5. Yang bis itu 5. Dan 5 ya? 5 itu main semua itu. Makanya waktu itu ini sudah bukan mainan lagi ini. Cuman gini. Sudah bukan untuk main-mainan lagi. Om K. Sorry, saya ini sebenarnya lebih terbiasa panggilnya bukan Om Kakak tapi Prof. Saya panggilnya nih Prof K. Prof. Saya pengen saya tanya, kamu sebagai putra daerah asli nih ceritanya ya. Merasa enggak kalau zaman sekarang itu banyak mainan palsu dibanding dulu? Dulu kita nyari mainan itu kayak enggak ragu-ragu. Walaupun kondisinya nggak bagus tapi ori. Sekarang ini kualitas kan barang KW makin bagus. Itu juga saya punya dilema karena salah satu lini itu Play Arts Street Fighter. Nah, saya suka Street Fighter karena itu game kesukaan saya waktu kecil itu. Nah, itu Play Arts itu, waduh, kalau kita mau cari orinya itu, waduh. Dan ya gampang-gampang susah. Kadang yang KW lebih bagus dari yang ori. Betul. Kalau Play Arts ada yang tertentu itu. Justru malah warnanya yang KW itu lebih hidup, lebih vivid dibandingkan yang ori. Yang ori malah lebih pucat atau bagaimana. Tapi kalau saya pribadi itu kembali ke preferensi masing-masing ya. Kalau kita menang koleksi kita penuh dengan kebanggaan, tentunya harusnya ada effort ekstra lah untuk mengoleksi barang yang sebisa mungkin diusahakan original. Selain itu juga bidang kerja saya sehari-hari itu berurusan dengan kekayaan intelektual. Jadi menghargai hasil karya intelektual itu jadi nilai tersendiri lah. Jadi kalau beli barang-barang yang KW itu mungkin kayaknya enggak deh.
Cintailah produk-produk Indonesia. Nah, cintailah produk-produk Indonesia. Nah, itu kalau produk-produk Indonesia memang saya juga punya concern lebih untuk itu, koleksi. Kayak ada lini seperti Gundala yang saya punya, terus juga koleksi beberapa komik-komik lokal. Maksudnya berarti support ini ya lokal artis. Ya, lokal artis, betul. Itu saya punya concern pribadi, memang senang support ke sana. Kayak kemarin itu Ghosty Comics, itu ada keluar karakternya dari Dolanan Keren, itu ada Jared dengan Sultan, itu ikonik sekali Sultan itu ya. Sampai sekarang istilah Sultan itu kan kita analogikan untuk orang yang luar biasa kaya gitu. Itu saya cari juga barangnya tuh. Berarti kalau kita tarik kesimpulan, berarti sebenarnya kalau iya, karena apa ya? Kalau saya pribadi, meskipun berarti kita orang sabar kalau saya tidak sabar. Ya karena kalau beli KW kita apa ya? Tidak bisa membohongi diri sendiri. Kita biar apa ya? Kita mengoleksi itu kan ada kepuasan tersendiri dari huntingnya, bukan hanya sekedar punya barangnya, tapi dari proses memperoleh barang tersebut. Itu kan yang biasanya feelingnya yang kuat gitu. Tapi kita punya teman satu itu lebih suka yang KW. Yang mana? Apalagi kalau perempuan itu yang di atas si kohos itu. Perempuan dia suka yang KW. Ada setengah laki-lakinya dia suka. Ya, itu bisa ditolerir ya. Ya, buat teman-teman nanti yang nonton, kebetulan mungkin suka, bisa komen. Nanti saya kasih linknya, nomor teleponnya. Juna itu berapa? Mungkin bisa kontak-kontak lah, atau janjian di bawah. Itu sudah menikah. Menikah tidak masalah, justru kalau dia sudah menikah nggak aman, itu ada pasangannya ya. Kan dulunya kalau nggak salah ini Prof K salah satu kolektor RHS terlengkap, salah satu yang terlengkap loh di Indonesia. Mungkin. Itu awal mulanya dari mana ya? Itu juga dari Kid Station yang sama. Total RHS sampai sekarang udah berapa, Prof? RHS itu sekarang RHS-nya lagi saya gudangkan karena sudah ada tempatnya. Itu mungkin terakhir saya cek itu ada sekitar 200 itu, belum termasuk yang double. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit, Prof. Itu RHS itu sebenarnya karakter apa, jenisnya apa, bahannya apa, biar mungkin ada teman-teman yang nggak ngerti RHS itu apa. Saya kayaknya masih ada satu di sini yang double-nya itu. Siapa tahanya itu hentai kan bahaya. Nah, justru ini yang saya bisa tunjukkan ini yang dari Stinger Toys ini. Yang saya dapat dari Stinger Toys. Stinger Toys itu apa ya? Ini Stinger Toys itu. Stinger Toys siapa ownernya? Ya, itu toko mainan nomor 2 paling lengkap di Makassar itu sudah itu. Asik. Iya. Saya sudah tidak aktif ya. Nomor satunya Capsule. Iya. Nah, ini jangan lupa masih ada satu dari Stinger Toys, meskipun ini juga sebenarnya bukan RHS kalau saya cari tahu sebenarnya, tapi kurang lebih sama sebenarnya. Kurang lebih kalau RHS itu biasanya non pose. Iya, ini ada gaya yang pose. Ya, justru yang seperti ini malah agak susah dapatnya. Cuman ya mungkin RHS itu kekurangannya mungkin ya, menurut saya RHS kekurangannya kan dia semua museum pose istilahnya. Museum pose itu kan berdiri tegak gitu kan, tidak ada pose. Cuma bayangkan kalau ada 200 biji ya tetap kayaknya nanti ada waktu. Cuman itu tolong dong di-share. Kembali ke preferensi masing-masing kalau saya bilang, karena saya sendiri tidak terlalu suka memain-mainkan pose-pose. Ini bisa dilihat bahkan 1/6 di belakang ini posenya ya boring begitu juga ini. War Machine di belakang, Mark V, itu sampai Spider-Man di belakang, itu posenya juga begitu karena saya memang tidak terlalu mahir mempose. Itu juga nih kebetulan itu Om Kato, kan kamu ungkit masalah 1/6 itu kamu mulai lama, baru atau sudah lama? Perasaan dulu enggak pernah ada itu otos-otos gitu. Mulai kapan? Apa yang bikin kau tiba-tiba beralih? Naiknya penghasilan. Itu 1. 2, karena saya pernah dengar, dan saya pernah lihat dan
Ya itulah nomor satu, memang betul tidak bisa dipungkiri ya, karena harganya 1/6 dengan harganya RHS itu kan beda jauh itu. Beda jauh. Sebenarnya Jadi enggak juga kalau quantity banyak. Ya maksudnya kalau dibandingkan 1:1, Om. Kalau 1:1 kan jauh sekali tuh langit dan bumi itu. Penghasilan jadi memang alasan belinya cuma RHS kan itu. geli. Jadi seakan duitnya itu kok nggak habis-habis ya gitu loh. Makanya harus cari yang lebih di atas gitu loh. Jadi itu satu, yang kedua apa alasannya? Itu satu. Dua saya pernah dengar mengoleksi mainan itu bisa menjadi salah satu bentuk investasi. Saya ingat tuh awal-awal itu kan gila-gilanya HT Predator. Ya. Saya pernah lihat di Neo KG ada yang jual itu Berserker Falconer Tracker satu set itu 15 juta sinting dan laku. Gila. Hah? Berserker, Falconer sama Tracker laku sama 15 Tracker juta. 15 juta. Dia kalau mau saya Tracker masih ada itu 1,5 juta aja. Coba. Apalagi Iron Man itu kan lagi hitsnya movie-nya itu dan keluar 1/6-nya. Iron Man 2 kan waktu itu ya. Iya, betul. Iron Man 2. Pada saat keluar Iron Man 2, itu kan Iron Man Mark III dengan gantry-nya itu kan sinting juga harganya waktu itu. Betul. Jadi saya pikir ini Mark V ini bakalan naik gitu, bakalan go to the moon. Terus pertanyaannya, berhasil nggak investasinya? Akira Joe pernah bilang tempo hari, setidaknya barang-barang seperti ini kalau dijual masih ada harganya. Tidak sama dengan kita beli HP. Masih bisa jadi gitu loh. Masih laku lah terjual. Kalau kita beli handphone 10 juta, setahun 2 tahun 3 tahun dijual 1 juta 2 juta juga syukur kalau ada yang beli. Iya. Betul ya kan? juga sih. Maksudnya saking tapi kalau barang-barang seperti ini ya beli 2 juta, 3 juta, mungkin ya kalau sial-sialnya apa-apasnya lagi BU ya dijual 1 juta, 1.500.000, 2 juta juga masih ada, tergantung barang-barangnya. Malahan ada barang tertentu yang ya nilainya aman, terjaga dari awal sampai sekarang-sekarang. Holy Grail. Nah, Holy Grailnya Prof K ini siapa yang tahu apa ini Holy Grailnya? Nah, kalau saya punya Holy Grail itu mungkin bagi sebagian kolektor yang punya 1/6 itu barang biasa ya. Barang biasa, tapi kalau saya sendiri mandangnya tuh luar biasa karena alasan nostalgia. Saya punya RH Sabogar. RH Sabogar. Oke. Iya, saya ingat. Sampai saat ini Sabogar itu tokusatsu yang saya paling suka nomor 1. Sabogar itu untuk anak-anak generasi sekarang sudah pasti nggak tahu itu Sabogar kan? Nggak tahu. Terus tidak terlalu di follow up lagi kan? Maksudnya betul-betul hilang. Betul. Sabogar itu hilang. Contoh kayak Megaloman, Sabogar itu hilang. Kalau kita bicara kayak Ultraman kan di renew terus. Rider, betul. Power Ranger, Sentai gitu kan ada terus. Jadi kalau Sabogar kan itu hilang. Bela-belain bangun pagi, hari Minggu buat nonton. Tidak salah kaset, Ji. Tidak, Ji. Kan saya ada yang jaga dulu. Kalau kita nggak tahu nih. Kali itu saya di atas itu sengaja salah kasetnya itu yang di atas itu. Kalau Sabogar itu yang saya ingatku itu mulutnya bisa kebugar keluar tembaknya 2 dong. Ya, betul, senjatanya. Aduh, telinganya bisa dicabut jadi senjata. Bumerang. Dia bisa jadi motor. Aduh. Nah, itu yang karena jadi motornya itu waktu saya kecil itu. Padahal kan adegan berubah dari motor ke Sabogar dari motor kan begitu-begitu saja terus itu 30 episode. Gitu. Tapi setiap kali adegan itu, wih. Horny itu ceritanya dulu. Ini mungkin kalau kita bicara zaman dulunya itu kalau anak-anak seumur Prof itu horny atau ejakulasi itu kalau lihat itu. Tiap kali itu berubah. Lega. Ini ada budget tersendiri enggak untuk koleksimu? Kok ada budgeting? Terus budgetmu itu berapa? Apakah kau boleh langgar atau tidak atau bagaimana? Mungkin ada trik-triknya tuh. Ya. Lagi mepet. Iya, kita punya budget sudah habis, ada barang bagus mau tidak mau diambil. Nah, kalau kau trik-triknya kayak bagaimana kok kalau beli-beli barang? Ya.
Ya sudah kurang lebih lihat sama nih, lah. Kurang lebih sama lah. Hampir sama artinya. Yang waktu itu ketika tidak terkendali gitu setiap beberapa hari itu ada barang baru dan terus terang ya belakangan juga mulai tidak sehat ya karena sudah mulai dapat teguran dari RI 02. Nah, Iya, itu jadi uang ya dapur mungkin RI 02 telepon tegur ya, RI 02. Berarti dong. uang dapur RI 02 Menteri Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, Menteri Keuangan. Ibu Mahreni, Ibu Mahreni. Merangkap Kapolri. Intinya kalau sudah ditegur Menteri Keuangan itu berarti uang dapur itu udah mulai dipotong sedikit-sedikit, kecuali kalau uang tapi dapur bagus loh. Prof Kakak masih panggil istrinya 02, kalau saya kodong 01 ku itu. Ada yang pernah dibuang di depan toko itu. Saya 02. Aduh, kalau kau masih bayi istri 02, saya 01 ku itu kodong. Jadi itu berangkat dari sana saya juga memang introspeksi diri ini mulai tidak sehat waktu itu, mulai tidak sehat karena biasanya sebulan cuman ya 1-2 gitu. Ini kok 1-2-nya seminggu 1-2 begitu. miliar. 1-2 biji item yang dibeli begitu. Terlepas berapa harganya. Oke. Jadi mulai tidak sehat semenjak saat itu mulai diregulasi. Meregulasi diri sendiri. Jadi berapa budget yang layak, yang pas, ya artinya jangan sampai merugikan, tapi juga tidak terlalu menyusahkan diri sendiri. Itu. Cuman ya begitulah, betul seperti yang Om Tan bilang tadi. Kadang kita tidak tahu begitu. Sudah beli satu, budget sudah habis, ya ada barang baru bagus. Ya. Atau habis bayar PO, ada item incaran muncul di lelang. Tapi Prof, kok masih percaya yang namanya PO ya sampai sekarang? Saya jujur, kalau saya pribadi tidak percaya namanya PO sudah sekarang. Dan kadang-kadang barang yang kita PO itu sudah dilelang dengan harga lebih murah lagi. Ada beberapa ya, dan lelangnya lebih murah ya. Ya adalah beberapa. Makanya saya sekarang membatasi diri, yang saya PO itu barang-barang yang betul-betul saya suka sekali, atau kedua produk lokal. Seperti kayak tempo hari Gundala, Gatot Kaca, kemudian Jaret, Sultan, itu kan lokal. Dan sebagai bagian dari kita menunjukkan juga kita menghargai produksi dalam negeri, kita ikut PO. Tapi kalau PO barang luar itu Prof, koleksinya itu ada. mantap. Gundala, kalau kau kan koleksinya Gundala. Gundala Jun, bukan S depannya ya, G. Ingat itu. Dari dulu saya sudah kasih tahu koleksi Gundala, jangan S-nya. Tapi jangan lain. Yang kalau diganti S itu lebih tinggi nilainya. Iya, kalau kau belum kena gap, selesai nilainya. Tapi kalau koleksi itu bisa dijual kembali lebih tinggi nilainya. Lagi ditutup itu sekarang PPKM. PPKM. Orang PPKM. Om KW, ini dari tadi kita bahas toh, hampir kurang lebih ya 30 menit. Belum ada lihat koleksimu dulu, syuting dulu sedikit. Kasihan ini saya sama Jun jujur belum ejakulasi. Wah, itu yang belakang itu lumayan itu Hulkbuster 2 nih, Hulkbuster 2. Barang cupu sebenarnya. Ini sebagian teman-teman kita sudah punya, cuma ini ada beberapa yang saya kitbas sendiri. Kayak itu yang tempo hari yang Genom, Wolverine. Itu bisa lihat itu Wolverine tuh masih mulus sekali sweetnya itu. Itu dia punya baju nggak gelontok? Tidak lotok. Sudah Wolverine tidak lotok. Wolverine Thor yang semua orang bilang pasti hancur celananya, itu saya punya tidak lotok. Om Kak, ini sorry ini kamu punya Captain Avenger juga, dia punya tameng itu sudah dikerja atau masih aslinya segitu? Karena sebagian besar orang yang punya Captain America First Avenger ini, betul. Warnanya pasti hancur. Ini tidak ada berubah. Itu ada cacat sedikit itu karena mishandling pernah.
Tapi selain itu Tapi dia tidak pernah, tidak ada penyimpanannya di mana ini? Ruangan ber-AC kah atau gimana? Kenapa bisa nggak gelotok? Ini yang saya eksperimen memang juga. Kalau bilang eksperimen, saya betul-betul memang eksperimen beberapa tahun terakhir. Bagaimana mencari skema untuk penyimpanan yang bahan letter seperti ini. Seperti ini yang letter ini tidak ada lotoknya sama sekali nih. Kalau saya pegang ini detail-detail ini masih tidak lotok. Justru yang lotok Odin di atas. Ini kan keluarnya sama ini. Ini kan sama ya, ini. Ya. Thor sama Odin yang betul. pertama dengan Odin itu pertama. keluarnya bersamaan. Nah, justru betul. saya punya Odin itu lotok celananya karena dia lama di DOS. Saya baru keluarkan Odin ini 2 tahun yang lalu. Barang terlalu lama kita simpan berarti di box itu jelek. Kualitasnya malah jadi ini ya, lembab ya mungkin ya, lembab. Betul, lembab. Justru Odin ini saya baru keluarkan 2 tahun yang lalu ini. Padahal itu kan ya kita ingat sendiri lah, Odin itu keluarnya tahun berapa itu? Sudah lama sekali. Lama-lama. Jadi itu kalau mungkin buat teman-teman yang belum terlalu paham tentang HT zaman-zaman dulu itu, ya Thor, Odin itu cukup lama lah. Jadi ya umurnya sudah sekitar 10-11 tahun memang dari sekarang. Nah ini kan keluarnya bersamaan ini. Thor yang pertama dengan Odin. Justru saya punya Odin itu lotok celananya karena lama dalam DOS. Thor justru keluar, justru dia aman. Padahal bahannya sama. Ini mungkin untuk masukan buat teman-teman yang selalu koleksi barangnya dalam box. Ada kan beberapa teman kita itu pencinta box gila, simpan dalam box. Bahaya. Iya justru kan? Dia. Nah, justru yang biasa dalam box dia. Mungkin ada masukan dari Prof. Masukan tuh maksudnya begini. Kan ada sebagian orang itu koleksi dalam box, ada orang dia keluarin, dia pajang gitu. Lebih bagusnya sebenarnya bagaimana? Sebagai kolektor yang ya cukup lama lah di dunia koleksi. Kalau saya sebenarnya karena saya kan koleksi mainannya, bukan koleksi DOS-nya. Jadi ngari itu Yusan. Dikeluarkan lah. Dikeluarkan lah. Itu Tel. Tidak sama seperti Bostan. Kalau beli mainan itu 3. 1 dikeluarkan, 1 dipajang dalam DOS-nya, 1 untuk ditimbun. Hoax. Jangan dipercaya, teman-teman. Ini simpan di WC. Saya bisa nih kalau yang kecil-kecil kayak begini 3 oke lah. Nah, yang kecil-kecil gini 3 kan enggak masalah. Kalau yang lainnya itu hoax. Kalau yang kecil-kecil ini saya kebetulan ada ini sedikit Sentai. Ada ya Super Sentai. Ini pun bukan Sentainya karena kejar item tanda tangannya. Oke. Prof. Sakit hati enggak sama produksinya ini SHF sekarang yang Ranger Sentai lah kasarannya itu kan out of scale. Ada beberapa karakternya out of scale. Terus terang saya enggak koleksi SHF. Saya hanya cari SHF untuk ditandatangani. Jadi saya punya beberapa SHF memang karena mau kejar yang biasa artisnya datang ke Indonesia itu. Fokus cuman Power Ranger itu ya. Sentai Super Sentai yang Ranger, itu ya. Apa nih namanya kalau Super Sentai Q Ranger ya? Q Ranger ya betul ya, Q Ranger. Atau kalau di Indonesia orang lebih kenal Mighty Morphin Power Rangers. Ya, MMPR. Nah, ini MMPR ya bisa dibilang mewarnai masa kecil kita semua gitu ya. Iya, betul. Saya ikut Pertamax kan bisa dibilang meskipun bukan dari pertama sekali, tapi dari pertama kalinya Pertamax aktif melaksanakan sesuatu waktu 2009. Nah, waktu 2009 itu kan kita semua masih muda ya. Masih muda, tenaga kita masih muda kok. Ya, masih kayak Rian sekarang lah. Masih kayak masih semangatnya masih membara. Semangatnya membara, tenaganya membara. Libidonya masih tinggi lah ya. Yang libidonya masih tinggi gitu. Ya, bisa dibilang demikian. Berarti sekarang libidonya melemah. Saya enggak ya, kau mungkin. Sudah 12 tahun loh semenjak kita melaksanakan itu. Ya, kita sudah tumbuh dewasa, artinya sudah banyak aktivitas masing-masing, kepadatan kesibukan masing-masing, ada tanggung jawab masing-masing. Jadi otomatis porsi untuk melaksanakan yang seperti itu, yang seperti waktu di 2009, 2010, itu otomatis mungkin mulai meredup. Jadi sebenarnya yang saya harapkan, Pertamax ini harus ada regenerasi. Kita bentuk Pertamax itu bukan gampang.
Pertamax sekarang cukup dikenal untuk kalangan kolektor di Indonesia. Dengan nyebut nama Pertamax, masa member Pertamax, orang itu percaya. Nah, Kasih tahu, ya. Ya, regenerasi yang saya takutkan itu sebenarnya begini, Prof. Banyak member baru yang kita bisa tarik, anak-anak muda, tapi itu kan kebanyakan sekarang nggak jelas. Maksudnya, betul. saya takutnya itu malah merusak namanya kita gitu, karena orang percaya, oh ini anak Pertamax, oke boleh kasih barang, boleh jual barang. Ternyata kalau dia nipu gimana? Itu salah satu. Ya, itu yang saya agak sedikit jadi takut. Jadi makanya kenapa kita close group, Pertamax close group, karena ada hal-hal seperti itu yang kita takut. Jadi mungkin kalau saya sih pikir mungkin ke depannya sih kita ngumpul-ngumpul lagi lah dulu, ya kan? Itu yang saya mau bilang berikutnya. Kita harus perkuat lagi lah. Kalau kita tidak bisa bikin event, bikin keramaian seperti dulu, minimal kita hangout. Mudah-mudahan corona ini segera selesai, jadi kita bisa gathering lagi. Ingat nggak kita dulu biasa gathering di tempat-tempat umum? Bawa racun loh di tempat umum. Kita pernah hangout di KFC 21 KDS, bekas studio 21 yang di Rapolangi gitu kan. Sampai didatangi security kan, itu dikira ini bikin apa ini orang di sini. Pas dilihat, lanjut. Nah, yang seperti itu yang seharusnya kita galakkan. Buat teman-teman yang ada di Kota Makassar ini kebetulan kan sudah ada pertama sudah mulai kita mau hidupkan dengan cara bikin hangout rusuh kayak begini. Ya, mudah-mudahan nanti bakal ada kolektor-kolektor tuh yang mulai tertarik untuk kontak ke kita, mungkin bisa subscribe, like-nya, komen. Ya, mungkin ke depan dia bisa join sama kita kan, nggak menutup kemungkinan gitu loh. Ya, betul. Ya kita memang Pertamax ini terbuka kepada siapa saja. Pada siapa saja, tidak peduli latar belakangnya apa. Yang penting satu, Anda suka koleksi mainan. Tidak peduli nominalnya. Oke, nggak kerasa 1 jam kita ngobrol, sharing sama Prof, luar biasa sharingnya. Setidaknya hangout rusuh nomor 4 ya, lebih beradab lah. Muntah darah Rian ini, siapa ceritain kayak ini malam minggu? Ya, jangan pusingin dia lah. Orang biasa kalau diceritain bersin-bersin sih, kalau Rian itu muntah darah. Ada komen ini dari Fabio Michael, siapa ketuanya Pertamax? Saya bingung, dia ketua sendiri, dia bingung kalau dia itu ketua atau bukan. Akit beliau itu. Minggu depan cari. Minggu depan ya. Thank you buat semua yang sudah nonton. Hangout rusuh Pertamax yang keempat. Sampai ketemu lagi di Hangout Pertamax rusuh ke-5. See you guys.